wujud, qidam, baqo, pasti. Logikanya ini kan nakli namanya. Kita bicara ini ngambil dari dasar atau argumentasi dari Al-Quran. Kullu syai'in halikun illa wajhu dzul jalali wal ikram. Ini kan Al-Quran. Kita ngambil dari Al-Quran. Logikanya, ini pakai logika. Seandainya logika ini, akal pikiran, kalau Allah itu adalah fana, rusak, seandainya begitu, berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Kalau Allah dibilang sama dengan makhluknya, berarti sang Khalik dengan makhluknya berarti sama. Kalau Khalik dengan makhluknya dibilang sama, itu namanya muhal atau mustahil. Mustahil, yang sesuatu yang pasti tidak ada. Jadi kalau Allah dibilang sama dengan makhluknya, sama-sama fana akan rusak, itu berarti mustahil. Itu namanya baqo. Ini logika. Kalau bahasa Arabnya akli, aklu, memakai logika. Tapi logika tidak boleh keluar dari Al-Quran. Itu yang baqo. Sama logikanya dengan qidam terdahulu. Kalau Allah itu dibilang ada permulaannya, berarti sebelum Allah itu ada permulaan lagi. Kalau ada Allah permulaan sebelumnya, ada permulaan lagi terus tanpa ada batas. Terus pertanyaannya, itu namanya tasalsul. Tasalsul itu adalah muhal atau mustahil. Tasalsul untuk zat Allah adalah muhal atau mustahil. Ini logikanya. Kalau Al-Quran, la awwala lahu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini Al-Qurannya. Selanjutnya para jemaah yang dimuliakan Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu adalah berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau kita sebagai hamba ketika melaksanakan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, agar kita khusyuk seumpamanya, lalu memejamkan mata, lalu terbayang di situ dalam angan-angan terbayang itu Allah Akbar Maha Besar, itu jangan dianggap, jangan diyakini, jangan ditanggapi, karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Ini penegasan Allah dalam Al-Qur'annya. Laisa kamitslihi, tidak ada sepertinya Allah, tidak ada persamaannya Allah, wa huwas samiul basir. Allah itu adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini mukhalafatuhu lil hawadisi. Sehingga mukhalafatuhu lil hawadisi ini adalah sifat wajib. Artinya wajib, pasti ada. Allah mukhalafatu lil hawadisi adalah pasti ada. Ini namanya sifat-sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jemaah yang dimuliakan Allah, kadang kita kalau permulaan mengatakan wajib, itu kadang terfikir dalam pikiran. Kenapa? Karena kita masih ingat wajib fikih. Wajib fikih itu kan mukallaf. Senang atau tidak senang, kewajiban harus dilaksanakan. Kan begitu kalau wajib dalam ilmu fikih. Tapi kalau Allah dikatakan mukhalafatu lil hawadisi, Allah wajib berbeda dengan makhluknya. Itu bukan beban kepada Allah. Ini kalau wajib dalam ilmu tauhid. Wajib sholat asar, kalau saya lagi capek, mau tidur dulu, ini akan terpaksa harus dilaksanakan. Ini namanya wajib dalam ilmu fikih, mukallaf namanya. Dipaksa, senang ataupun tidak, wajib dilaksanakan ilmu fikih. Tapi kalau Allah bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, ini adalah wajib tanpa ada paksaan. Memang sedemikian sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini dulu yang saya sampaikan dari
ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu tauhid. Wahada yuhidu tauhid dan ilmu tauhid. Mungkin dari ini sudah sampai tanya jawab. Dipersilahkan para hadirin hadirat, mungkin apa yang saya sampaikan masih ada muskilnya atau ada sesuatu yang masih ragu-ragu, silahkan dipertanyakan. Karena ini ilmu kalam adalah ilmu tauhid, ilmu pembicaraan yang tetap memakai argumentasi nakli Al-Quran hadis dan akli rasyu yang tidak boleh keluar dari Al-Quran. Dipersilahkan. Fikih nggak apa-apa, campur-campur fikih. Melenceng dari itu Bos saja dari materi kita. Oh, gimana hukumnya kalau misalkan wudhu itu jadi semacamnya tidak berurutan, wudhunya itu. Tidak berurutan. Iya. Hafalnya. Enggak, maksudnya tata caranya tidak berurutan. Untuk ambil air wudhunya tidak berurutan. Iya. Itu gimana hukumnya, Pak? Itu gasah. Gasah. Karena begini, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum, sebagai kepala. Kemudian dua arjulakum. Dua arjulakum itu artinya kepada wujuhakum, dibasuh, bukan diusap. Ini tertibnya. Jadi para ulama sepakat ambil wudhu tidak tertib, tidak sesuai dengan tata atur yang ada dalam Al-Quran, dinyatakan tidak sah. Jadi 4 fausilu wujuhakum, masuk kepala, wa aidiakum, 2 tangan ilal marafiq, sikut, wamsahu biru'usikum, dan musab sebagian kepala, wa arjulakum, membasuh 2 kaki ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Jadi ada 4, basuh muka, basuh 2 tangan sampai sikut, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. 4 aslinya dalam Al-Quran. Karena Nabi Muhammad bersabda innamal a'malu binniyat, sehingga diwajibkan berniat. Gitu. Jadi ketika kita membasuh muka harus ada niat berwudu. Yang nomor 6, kan tadi 4 ditambah 1 permulaan berarti jadi 5. Yang nomor 6 adalah tertib. Tertibnya itu tadi basuh muka, basuh 2 tangan, mengusap sebagian kepala, dan basuh kaki. Tertib namanya. Ini kalau masalah wudu. Tapi lain halnya dengan haji. Kalau haji itu watimul hajja wal umrotah. Ini sebagai tambahan ya. Kan nggak ada itu ada nanti sepi. Kalau haji itu watimul hajja wal umrotah. Sempurna